Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Tubo Tutor. Hari ini kita bincang-bincang santai seputar retensi penonton. Video lalu saya sudah bahas bagaimana cara kerja algoritma YouTube, dan sekarang video ini saya ingin tunjukkan langsung praktek ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin masih bingung bagaimana cara untuk melihat retensi penonton yang baik dan tidak baik itu seperti apa. Jadi retensi penonton tuh sangat mempengaruhi kerja algoritma di video kita. Jadi semakin baik retensi penonton, semakin banyak juga algoritma YouTube untuk merekomendasikan video-video kita ke banyak orang. Jadi tidak berlama-lama, kita langsung ke praktek. Ya, teman-teman, saya sudah ada di YouTube Studio. Ini tampilan YouTube Studio ya. Ini salah satu channel saya yang barusan video saya yang saya sebut Tubo Relax itu. Saya akan tunjukkan satu video, ada dua video, dan satu yang mungkin saya bisa tunjukkan bagaimana retensi penontonnya menurun, dan yang satu yang retensinya mungkin bagus lah menurut yang ada di dalam channel ini. Ya, mungkin kita langsung saya langsung tunjukkan ini salah satu kontennya ya. Ya, di sini saya mungkin langsung ke retensi penonton yang kurang baik. Ini ada satu video saya, yaitu 1 jam air mengalir tenang, cocok untuk hilangkan stres dan belajar. Ya, ini saya durasinya 1 jam ya. Durasi video ini 1 jam. Nah, untuk kita melihat retensi penonton, kita langsung masuk di analitik ya. Kita langsung masuk di analitik, langsung kita scroll saja ke bawah, kita langsung sampai di bawah, kita lihat ini ada di sini. Momen penting untuk retensi penonton. Kita lihat ini ada rata-rata durasi tonton. Coba teman-teman perhatikan, di sini 1 menit ya. Ini bukan 1 jam, ini 1 menit. Coba perhatikan, ini video 1 jam. Kebanyakan orang yang datang nonton video ini ya. Ini ada berapa orang tadi ya, saya lihat dulu. 59 orang ya. Ini 59 orang yang menonton video ini. Nah, dari 59 orang ini, terbanyak yang menonton video ini hanya 1 menit. Coba bayangkan, ini 1 jam yang ditonton 1 menit. Akhirnya apa? Persentase penayangan rata-rata ini 1,7%. Ini jauh sekali ya. Ini sangat jauh sekali. Ini retensi penonton paling buruk sekali nih. Ini nanti akan mempengaruhi algoritma untuk tidak kasih jalan lagi video ini. Nah, ini kita bisa lihat, coba lihat dia punya grafik ini. Kita bisa ada di bagian lainnya ini, kita klik supaya lebih baik. Kita langsung perhatikan di jenis di bagian bawah nih, jenis ini ya. Kita klik saja di retensi penonton ini, kita langsung ke retensi penonton relatif. Nah, kita klik saja di situ, lalu kita scroll ke bawah, kita lihat ini grafiknya. Coba perhatikan. Ini ya, ini rendah. Ini sangat rendah sekali. Ini rendah sekali ini. Di bawah rata-rata. Ini rendah. Rata-rata tuh ada di garis atas ini. Ini ada rata-rata nih. Seharusnya grafik biru ini harus ada di atas ini supaya video itu bisa bagus. Retensinya bisa bagus tuh ada di atas ini. Jadi rata-rata ini kalau tidak di atas. Kalau tidak jauh dari bawah, tapi agak mendekati garis hitam ini. Tapi ini rendah sekali, kasihan. Coba lihat. Nanti di durasi tonton paling terakhir, ini ada orang yang nonton di menit ke 21 lewat 13 detik ini. Dia ada di posisi rata-rata, dia hanya bertahan hanya berapa detik saja, langsung lihat grafik ini langsung turun, loncat, jatuh jauh sekali. Jadi teman-teman, ini sangat merusak ya. Artinya orang tidak, YouTube bisa membaca bahwa video kita ini tidak memuaskan penonton. Akhirnya nanti lama-kelamaan video kita ini tidak bisa lagi direkomendasikan YouTube. Ya, sekarang kita lihat video yang paling retensinya paling baik. Paling baik. Saya langsung bisa ke sini, saya bisa. Ini kita bisa lihat retensinya, kita lihat per video ya. Kita tidak bisa lihat
keseluruhan di analitik ini, tapi kita buka di konten baru kita cek satu video per video. Jadi kita buka satu persatu, lihat dia punya performa, artinya dia punya kualitas dari video itu, orang banyak yang nonton, bertahan atau tidak. Nah, mungkin kita lihat yang bagus. Salah satu contoh saya kasih lihat di sini, suara burung kauk gacor. Ya, ini judulnya. Suara burung kauk gacor di tengah hutan bikin hati terasa nyaman. Nah, ini konten ini menurut saya ini retensinya bagus sekali. Ini yang tadi saya di video awal tadi saya sampaikan bahwa bisa jadi rekomendasikan untuk teman-teman untuk jadi satu ide konten di tahun 2023. Coba teman-teman perhatikan. Ini ya, coba lihat dia punya retensi penonton ini. Teman-teman bisa perhatikan. Dari durasi yang, coba perhatikan ya. Dari durasi 13 menit 42 detik ini, yang nonton rata-rata itu 4,39 menit. Jadi 5 menit kurang. Jadi lihat tadi presentasi yang tadi, video pertama saya kasih tunjuk itu 1 menit lebih. Sedangkan yang ini 34,0%. Nah, semakin lama orang bertahan nonton video ini, lihat grafiknya juga bagus sekali. Walaupun di sini dia tetap ada di atas, turun, tapi ini bagian dari retensi penonton yang banyak. Menurut saya ini baik sekali, sangat baik. Ini akan mendorong penonton untuk terus datang ini. Nah, kita coba buka lagi di lihat lainnya. Nah, ini kita cek di retensi penonton ini, jenis retensi penonton, kita klik, kita coba buka di retensi penonton relatif. Nah, ini teman-teman lihat ini grafik ini lurus. Dari sini tinggi, kalau yang tadi kan di bawah sini rendah di bawah ini rendah grafiknya. Tapi yang ini coba lihat, grafiknya tinggi sekali. Dia ada tinggi, dia ada di atas rata-rata, dia ada di rata-rata. Penonton tetap bertahan ini. Sampai di sini ada penonton yang ulang-ulang ada di sini. Ini kalau dia naik begini, berarti ini penonton yang mungkin saja mereka sudah ada di ujung mereka nonton, tapi mungkin ada, karena ini video burung, suara burung, mungkin ada suara burung yang menurut mereka ini bagus di sini, jadi mereka ulang-ulang di sini. Akhirnya di bagian terakhir ini naik sekali nih. Lihat ini rata, ini mereka tenang nonton, mereka tidak kembali-kembali, tetap tenang nonton. Sampai di sini dia ada naik. Dia ada naik berarti ada suara burung, karena ini video burung, ada suara burung yang mungkin paling baik di sekitaran sini menit ini. Biasanya video di terakhir ini biasa dia grafiknya tuh jatuh turun. Tapi ini tidak. Hampir semua penonton bertahan sampai terakhir. Mereka kembali dan mereka bertahan nonton sampai terakhir. Jadi ini salah satu, kita bisa lihat video retensi penonton seperti begini supaya kita kenal ketika dia ada jatuh di sini, kalau dia ada turun di sini, ini kan naik ini. Nah, mulai dari awal ini kenapa sampai retensi penonton ini dari sini dia naik. Nah, di sini ada turun. Nah, di sini teman-teman kalau turun begini teman-teman bisa periksa. Contoh dia turun mulai dari menit ke 1:56 menit. Apa yang kita putar di video kita tuh 1 menit 56 detik itu pembahasan apa di situ? Kalau memang videonya menyangkut pembahasan. Tapi kalau videonya menyangkut suara burung seperti ini, berarti mungkin ada suara burung yang mungkin menurut mereka tidak bagus begitu. Mungkin suara yang sama diulang-ulang, jadi mereka rasa itu tidak terlalu penting. Mereka ingin sesuatu suara yang memang suara burung yang mungkin menurut mereka mungkin seperti di ujung ini. Mungkin ada suara burung yang baku sahut. Ada yang berbalas-balasan, jadi semakin merdu. Jadi mereka ulang-ulang di sini. Tapi di sini mereka anggap biasa saja. Kalau teman-teman kalau macam konten-konten pembahasan, mungkin teman-teman terlalu lama atau mengulang-ulang. Orang sudah paham, tapi durasi di sini teman-teman ulang-ulang video. Makanya ada orang yang bisa skip, langsung mereka cari posisi mana yang mereka anggap itu informasi penting, mereka bertahan nonton di situ. Jadi di sini teman-teman bisa lihat.
dari retensi ini supaya bisa nanti ke depan konten berikut, oh teman-teman sudah tahu nih, kalau contoh kalau teman-teman pembahasannya kita langsung live depan kamera dan kita sampaikan semacam informasi yang penting, contoh kayak video ini tutorial ya, ada yang saya sampaikan jangan ulang-ulang, nanti penonton itu yang sudah paham tuh mereka nggak skip. Apalagi banyak juga dibahas oleh teman-teman lain ya, teman-teman di channel-channel tutorial yang lain. Jadi itu sedikit tadi yang saya kasih tunjuk, itu bagaimana kita bisa lihat retensi penonton untuk video yang baik, yang kurang baik, supaya kita bisa ada bayangan untuk konten-konten berikut itu kita bisa perbaiki. Jadi mungkin itu sedikit pengalaman yang saya berbagi, bagaimana cara kita mengenal retensi penonton supaya jadi pelajaran untuk video-video kita yang berikutnya saat kita editing. Nah, di situ akan jadi patokan untuk kita bisa lihat bagian mana yang harus kita menarik penonton, bagian mana yang harus kita jangan terlalu berlebihan, nanti jadinya penonton skip dan retensi penonton akan rusak. Jadi mungkin seperti itu teman-teman. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam.